Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup fanatik, tetapi broken home. Salah saya ngomong. Enggak. Lanjut. Dan papa saya sebenarnya seorang musisi, tapi ya karena memang papa saya juga nggak karu-karuan juga hidupnya. Shalom, selamat malam. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan segudang kebohongan, dengan segudang kejahatan, segudang kebencian, segudang iri hati, segudang amarah, segudang hawa nafsu, segudang percabulan, pikiran kotor, dan segudang program penyesatan. Pada malam hari ini, teman-teman, kami akan menghadirkan kembali narasumber bodoh gitu ya. Kerjaannya berdusta, berbohong, menyesatkan manusia. Ya itulah, karena apa? Karena bodoh gitu ya. Oke, kita sapa dulu narasumber kita. seorang ibu muda bernama Ingvi Rizky Ramadan. Nah, dari nama sahabat-sahabat sudah mengetahui agama sebelumnya dari ibu ini adalah apa ya. Dan pada malam hari ini kita akan mendengar kesaksian yang dahsyat bagaimana ibu ini sampai bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat malam. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ya, haleluya. Terima kasih. Silakan Mbak Ingvi. Silakan Ibu Ingvi. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya saya bersaksi. Nama saya Ingvi, ya lengkapnya adalah Ingvi Rizky Ramadan. Jadi dari nama saya sudah tahu ya semuanya pasti saya sebelumnya beragama Muslim. Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup fanatik, tetapi broken home. Salah saya ngomong. Enggak. Lanjut. Tetapi meskipun broken home, ibu dan bapak saya ini memiliki 8 anak. Dikenalkan sekali lagi, nama saya Ingvi Rizky Ramadan. Jadi dari nama saya itu sudah tahu bahwa saya dahulu beragama atau berkeyakinan apa ya. Saya adalah putri ke-1 dari 8 saudara dan semuanya satu kesatuan ini menganut agama Muslim. Menganut agama Muslim. Bu, tatapan ibu penuh makna, Bu. Menganut agama Muslim. Menganut agama Muslim. Nah, sahabat-sahabat sudah mengetahui agama sebelumnya dari ibu ini adalah apa ya. Namanya duluan dengan muda yang menghenum. Pastinya. Dan kami diajarkan ini cukup fanatik oleh orang tua saya. Mama saya ini taat beragama, tetapi broken home. Dan papa saya sebenarnya seorang musisi, tapi
Ya karena memang papa saya juga nggak karu-karuan juga hidupnya. Duh, kasihan banget. Kadang-kadang jadi orang gila itu bagus juga. Haleluya. Tetapi orang tua saya ini, maksudnya keluarga kami ini keluarga broken home. Jadi orang tua saya ini akhirnya mengalami suatu perceraian, dan sebelum bercerai itu kami menyaksikan orang tua saya itu setiap hari bertengkar dan selalu berselisih paham. Saya dari kecil sampai dewasa itu menyaksikan orang tua saya yang selalu tidak cocok paham. Duh, kasihan banget. Karena selalu berselisih paham itu membuat anak-anak ini menjadi korban tentunya. Karena juga ekonomi yang sangat kekurangan kalau saya bilang. Jadi kami ini hanya tinggal di kos-kosan. Jadi kos-kosannya orang tua saya itu cuma 1 petak. Waktu itu saya jaraknya dengan adik saya itu 4 tahun, 3 tahun, terus 2 tahun ya, baru kemudian setahun. Jadi kemudian kami juga tidak mendapatkan makanan yang cukup, kemudian biaya sekolah yang cukup, ya, sehingga mau tidak mau saya mulai kelas 4 SD itu harus berjualan. Jadi mama saya memang waktu itu bekerja, tetapi karena 4 tahun kemudian hamil, kemudian 3 tahun lagi hamil, jadi karena banyak yang dikandung, akhirnya mama saya sering berhenti bekerja. Duh, kasihan banget. Beriring waktu, terus pergaulan saya ini menjadi tidak karuan ya, menjadi tidak terarah ya. Sampai akhirnya bertanyakan, siapakah engkau Tuhan gitu ya. Jadi saya bertanya kepada Tuhan, waktu siapakah engkau Tuhan. Saya nggak pernah dibalaskan sama Tuhan. Hidup saya semakin tidak karu-karuan juga kan waktu itu. Jadi akhirnya waktu itu diam, terus Bu Ripka itu bilang, Tuhan, Ibu Ingki, amin. Ketika itu, jadi Tuhan, jika engkau sendiri yang memilih Ingvi ini menjadi hambamu, tampakkanlah dirimu kepadanya Tuhan, tunjukkanlah Tuhan dirimu Tuhan kepada Ingvi ini. Di dalam nama Yesus, Bu Ripka itu, di dalam nama Yesus, dia tumpang tangan kepada saya ini, di dalam nama Yesus, amin. Itu repot Pak. Ketika Ibu Ripka mengatakan amin, itu ada hembusan roh. Itu hembusan roh itu langsung terasa di dalam hidung saya. Ketika bilang amin, ya amin. Kan saya kan diem gini. Ketika amin itu suatu roh itu masuk ke dalam hidung saya. Wush, itu masuk. Masuk rohnya itu. Wush itu masuk. Itu saya seketika itu saya sadar, tapi saya tidak berdaya, ya, seperti orang kerasukan. Jadi ketika saya ingat saya ini sedang kerasukan, wush gitu, tapi perasaan saya ini kok nggak
nggak apa ya, nggak galau gitu loh. Saya itu kok damai gitu loh. Wush gitu. Terus kemudian saya diem kok loh. Kok gini ya rasanya. Kok itu masuk itu terasa sekali. Nah, ini apa ini? Ini apa? Terus masuknya itu pelan ya. Masuknya itu pelan sampai ke leher, pelan ke leher, ke tubuh saya, saya. Wah, saya ini kerasukan saya ini. Tetapi saya ini sadar, ya. Saya ini penuh kesadaran bahwa saya itu dimasukin roh, tapi bukan roh setan. Saya percaya itu bukan roh setan. Hati saya itu damai sampai ke kaki itu ya, ke telapak kaki saya itu begitu hangat semua. Saya nggak tahan. Kok gini ya rasanya, ini apa ya? Saya merem. Loh, kok roh ini masuk ke tenggorokan saya? Tenggorokan saya masuk ke dalam, semakin ke bawah, ke dada saya, ke hati saya. Saya ini merasakan damai gitu, damai. Ini apa ini? Ini apa ini gitu. Kok saya seperti merasa saya ini dimasukin roh, tapi saya sadar gitu loh, kan nggak mungkin ya gitu. Masuk ke bawah ke pinggang saya. Saya rasakan itu satu demi satu inci tubuh saya itu dialiri oleh roh itu, merasuk ke dalam tulang dan darah saya itu terus masuk, turun. Loh, kok badan saya ini kayak rasanya kok geliang ya. Saya ini pingsan tapi saya ini pernah merasakan pingsan ya. Waktu itu SD. Saya ini pernah merasakan pingsan, ya gitu dari atas ke bawah itu, terus saya nggak sadar. Moro-moro brek gitu ya. Terus saya nggak sadar. Lah ini saya tuh seperti pingsan tapi sadar. Jadi saya setengah kerasukan, pingsan saya ini ya. Saya tiba-tiba kemudian saya kayak apa ya, kayak terus mengalir ke kaki saya, pada waktu sampai ke telapak kaki saya nggak sadar itu saya jatuh ke depan. Baru waktu itu saya sadar, oh orang-orang saya ini takut kalau saya rebah. Akhirnya saya rebah ke depan. Berat nih. Akhirnya orang yang jaga di depan ini menjaga saya supaya saya nggak terjedok gitu kan. Saya rebah, dan rebah saya ini posisi sujud. Posisi sujud ya, saya ini terus sujud gitu. Sujud terus saya sujud. Tiba-tiba saya ini menangis. Saya menangis. Nggak tahu kenapa. Terseduh-seduh. Air mata saya bercucuran terus-menerus. Nangis, kemudian saya nangis. Saya bilang gitu. Terus kemudian saya ini tiba-tiba ikut mengatakan bahasa yang saya tidak ketahui, yang saya pikir itu kerasukan tadi, seperti orang-orang. Dan tiba-tiba saya mengikuti bahasa orang-orang itu. Nah, ini. Bisa crossing. Terus berkobar, menyabar, tetap radikal kepada Yesus, akurat, konsisten. Ya ampun. Ya, saya mengikuti bahasa-bahasa itu. Saya kok bisa kayak orang-orang itu gitu loh. Ya, jadi menurut beberapa orang Kristen menyebut itu bahasa roh, bahasa Nasrani ya. Oke. Kemudian setelah saya mengalami perasaan itu, saya tanya di dalam hati saya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Dan kagetnya saya. 10 kali saya terkejut. Jut. Dan kagetnya saya mendengar
audible, telinga saya dan hati saya seperti sinkron, connecting. Suara gitu ya. Saya bilang, akulah Yesus yang kau tertawakan itu. Akulah Yesus yang kau hina-hina itu. Saya langsung tersungkur. Ampuni aku Yesus. Ampuni aku gitu. Kemudian saya menangis terus, menangis. Saya nikmati. Cakep ya kawan-kawan ya. Ini sebuah hal yang menarik untuk kita tonton ya kawan-kawan ya. Saya mendengar di telinga saya dan di hati saya. Dia menjawab, akulah Yesus yang selama ini kamu tertawakan. Yang selama ini kamu hina-hina. Yang selama ini kamu tolak. Yang selama ini ada di dalam pikiranmu bahwa aku manusia. Aku telah menebus dosamu. Dosamu sudah diampunkan oleh bilur-bilur darahku. Sementara coba kita lihat Yohanes 5 ayat 37. Di sini dikatakan bahwa Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah ayat ini masih kurang jelas? Kan nggak mungkin ya. Saya makin menangis, saya makin Gila dan bego, saudara. Kadang-kadang jadi orang gila itu bagus juga. Haleluya. Saya harus tegas dan saya harus memberitahu apa adanya kepada teman-teman karena iblis ini dia sudah jago untuk berbohong. Padahal tidak ada sekolahnya. Jadi nggak usah bulat-bulat lah ya Pak. Buka pikiranmu dong, logik sedikit, logika sedikit. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Jangan lupa ya, comment, like, and subscribe. Jangan lupa ya, subscribe.